Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berkat Tuhan selalu baru bagi kita sampai saat ini. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan, saudara-saudara, menjadi kekuatan rohani kita untuk kita menjalani hari-hari kita di sepanjang hari ini. Di dalam kitab Yakobus masih dalam rangkaian sikap kita sebagai sahabat Allah. Sikap sebagai sahabat Allah. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, merendahkan diri berbeda dengan merendahkan hati. Saudara, di hadapan sesama manusia, firman Tuhan berkata supaya kita bersikap rendah hati terhadap siapapun juga sesama manusia. Itu sikap terhadap sesama manusia. Rendah hati artinya, Filipi berkata, biarlah kita anggap orang lain lebih pintar. Biarlah kita anggap orang lain lebih hebat dari kita. Itu namanya rendah hati, saudara. Bukan kita anggap diri kita di atas orang lain, tetapi biarlah kita anggap siapapun juga dia, saudara-saudara, kita anggap dia lebih pintar, lebih hebat, lebih tinggi pangkatnya dari kita, maka kita akan bersikap rendah hati kepadanya. Tetapi terhadap Tuhan, saudara-saudara, terhadap Tuhan tidak hanya cukup rendah hati, tetapi juga kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Kita harus juga merendahkan diri, dan memang kita layak merendahkan diri. Layak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar rendah hati. Rendah hati pasti, saudara-saudara. Siapapun manusia, tidak mungkin ada manusia yang lebih hebat, lebih pintar, lebih pandai, lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara. Bagaimana mungkin ciptaan lebih hebat dari Sang Pencipta? Tidak mungkin. Dari segi kerendahan hati, semua manusia wajib merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi merendahkan diri, banyak orang yang enggan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi sebagai sahabat Allah, saudara-saudara, sebagai sahabat Tuhan, kita justru diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Daud, seorang raja besar, dia merendahkan diri begitu rupa di hadapan Tuhan. Walaupun orang bahkan menghina dia karena sikapnya itu, tetapi dia tetap pada prinsip hidupnya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia membawa tabut Allah ke Yerusalem, firman Tuhan berkata dalam kitab 2 Samuel pasal 6, saudara-saudara, dia menari-nari begitu rupa. Dia menari-nari begitu rupa bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dengan orang Israel, menari-nari di hadapan tabut Allah, memuji, memuliakan Allah. Pada waktu dia pulang ke rumah, istrinya Mikal, saudara-saudara, menghina dia. Tetapi apa jawaban daripada Daud? 2 Samuel pasal 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan mensisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada ini. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau hinakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Saudara-saudara, ini jawaban Daud di hadapan Tuhan. Bahkan aku akan menghinakan, lebih menghinakan diriku lagi, lebih merendahkan diriku lagi, saudara-saudara. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan digenapi dalam hidup Daud. Dia diangkat, ditinggikan begitu rupa oleh Tuhan, saudara-saudara.
Tidak ada raja Israel yang semasyhur Daud sampai hari ini. Sehingga lambang kejayaan orang Israel sampai hari ini diberikan kepada Daud. Demikian juga Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ketika dia mulai memberitakan kerajaan Allah, dia memberitakan kerajaan Allah, membaptis orang-orang untuk percaya bertobat kepada Allah. Orang-orang Yahudi bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau nabi itu? Apakah engkau Nabi Elia yang akan datang itu? Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya berkata, aku ini adalah seperti buluh. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara-saudara, lalu ayat 26, Yohanes memberikan kesaksian kepada mereka begini. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia berbicara tentang Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pasal yang ketiga, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis sendiri datang, mereka berkata, Bapak Yohanes, itu Yesus yang kau baptis itu, sekarang dia juga ikut membaptis juga. Sekarang orang-orang sudah datang kepadanya, kita sudah mulai ditinggalkan. Seolah-olah Yohanes Pembaptis sekarang kehilangan pengikut. Yang banyak pengikut adalah Yesus. Secara manusia orang bisa jadi cemburu, orang bisa jadi marah. Tetapi apa jawaban Yohanes? Yohanes pasal 3 ayat 30, firman Tuhan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Haleluya. Ini kerendahan hati. Bukan hanya sekedar kerendahan hati, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Saudara, biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara berdoa, belajar berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, bahkan sujud dengan muka sampai ke tanah, ke lantai, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau memungkinkan saudara bersujudlah di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, ia akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.